Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Berisik, bicara asyik tentang politik. Jadi program ini kita akan membahas tentang isu-isu politik bersama narasumber-narasumber yang keren-keren dan pastinya berkiprah di bidang politik. Dari kali ini saya menggantikan Mbak Wilda Aulia yang biasanya di episode-episode sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas tentang pengusaha jadi politik untuk membela rakyat atau bisnis. Dan alhamdulillah kita kali ini di episode kali ini bersama dengan narasumber yang cukup terkenal di Jember ini, yakni Haji Abdul Salam atau yang biasa dikenal Cak Salam. Selamat datang Cak Salam di program kali ini. Gimana rasanya? Apa kabar sebelumnya pastinya? Selamat datang, alhamdulillah, selamat sore. Alhamdulillah kabar kami baik. Dan kami senang sekali dengan agenda sore ini. Apa agendanya tadi? Berisik ya? Berisik. Bicara ngobrol asik tentang politik. Oke. Jadi tadi nggak mendung ya di luar sana tadi? Atau masih panas? Awannya kayak Mas Awan. Oh, awannya di sini soalnya ya. Oke, baik sobat. Selama pembisnis yang berkecimpung di dunia politik memang sudah tak asing lagi ya untuk di masyarakat kali ini. Namun apakah tujuan yang katanya menciptakan kemaslahatan tersebut memang layak untuk dipertahankan? Mau memperjuangkan suara rakyat atau suara pebisnis atau korporat di belakangnya? Namun uniknya tak hanya usaha yang kini ia geluti, bidang politik ini pun menjadi panggung untuk ia eksplorasi. Nah, mari kita ulik bersama dengan Cak Salam nih Berisik. Cak Salam, untuk kontestasi politik 2024 Cak Salam ini mendapati dapil berapa nih kalau boleh tahu? Kami di dapil 4 Jember Lumajang. Dan kebetulan saya caleg DPR RI. Yang di sini kami berangkat dari partai artis nasional atau partai anak Nahdien, pokoknya pan deh. Oh iya, pan betul. Oh, ini juga kita mungkin sobat di rumah pada penasaran nih, apakah Cak Salam ini berkecimpung di dunia politik ini atas kemauan pribadi atau mungkin cita-cita dari pribadi atau mungkin ada orang-orang lain gitu? Kalau cita-cita itu rasanya jarang ya. Iya. Manusia itu dari kecil ingin menjadi politisi. Jadi bukan politikus ya, politisi ya. Politisi ya. Mepet-mepet. Tapi faktanya ketika kita melihat sesuatu ketidaksesuaian baik di pemerintahan, terus keadilan di masyarakat, mungkin banyak hal yang mungkin emang kita ada panggilan hati pingin ikut berkecimpung, ikut membenahinya, dan sebenarnya itu bagian daripada yang disampaikan oleh Rasulullah juga, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Nas al-ba'um linnas. Dari situ ada semangat, ada motivasi, sehingga kami dari pengusaha kemudian bukan pindah ke politisi, bukan. Ya kami pengusaha tapi berpolitik. Oh iya. Tujuannya juga membantu masyarakat juga ya, orang-orang kecil, orang-orang cilik, pengcilik gitu. Ya. Banyak yang harus dibantu sebenarnya ya, baik secara regulasi, baik secara ekonomi, UMKM dan lain-lain, itu memang menjadi cita-cita buat kami. Jadi kalau usaha atau bisnis itu bisa untuk hidup kita bersama keluarga, saudara dan lain-lain. Tapi politik itu kemanfaatannya bisa untuk masyarakat luas ya, seluas-luasnya. Oh iya, betul. Saya dengar dari beberapa artikel awalnya itu Cak Salam ini ingin mensejahterakan para karyawannya awalnya, dan nanti berlanjut ke akhirnya ingin memasuki dunia politik itu untuk melebih lebarkan ya, mensejahterakan beberapa masyarakat lebih luas lagi begitu. Ya, setiap perusahaan atau setiap usaha pasti tujuannya adalah untuk mensejahterakan karyawan, membesarkan usahanya dari startup, scale up hingga menjadi perusahaan yang profesional. Tentunya itu perlu proses yang sangat luar biasa,
kedisiplinan, integritas, kemudian bagaimana kita harus mengimbanginya dengan spiritual yang emang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dari situ manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dilahirkan juga sebagai pemimpin, imam. Bagaimana dirinya harus mampu memimpin dirinya sendiri, kemudian memimpin keluarganya, tetangganya, saudaranya, bahkan masyarakat luas. Dari situ ada tantangan buat kami, step by step dalam kehidupan kami bermanfaat untuk keluarga, untuk saudara, kemudian bagaimana kita ingin meluaskan kemanfaatan kami ya melalui jalur politik. Toh politik itu saat ini harus dibikin asik. Oh iya, betul, karena betul. kita generasi muda kalau tidak terjun politik saat ini, nanti malah peranan untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini akan jauh. Jadi ini kesempatan buat generasi muda bagaimana hari ini memiliki peran untuk bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Betul. Saat ini banyak sekali di Jakarta sana, bahkan wali kota Solo juga masih muda belia. Oh iya, betul. Masih 35 tahunan. Iya, betul. Kemudian Pak Erick Thohir yang juga masih usianya masih di bawah 50, 40 sekian. Nah, ini menjadi motivasi buat kami. Bagaimana kami harus terpanggil juga terjun ke dunia politik. Wow, betul. Oke, baik. Oke, kita mungkin di sobat di rumah juga ingin tahu nih visi misi dari Cak Salam ke depannya ini seperti apa aja. Visi misi ya, kalau visi kita itu sebenarnya kita ingin bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan haknya, pelayanan dari pemerintahan kita. Bagaimana masyarakat itu bisa hidup sejahtera selayaknya negara-negara yang lain. Indonesia ini negara berkembang dan potensi untuk menjadi negara maju itu sangat besar. Artinya di sini bagaimana peran kita membuat sistem agar kemaslahatan itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan misi kami ingin benar-benar bersama dengan generasi muda itu bisa melahirkan banyak pemimpin yang di situ juga lahirnya bukan hanya dari politisi saja sebenarnya. Bagaimana pengusaha-pengusaha muda yang nantinya tercetak ke depannya menjadi pemimpin-pemimpin sejati yang selesai dengan dirinya, baik secara ekonomi, mental, dan spiritual. Karena itu modal. Artinya di sini kami sangat berharap bagaimana pemuda itu didukung untuk ikut berkiprah di dunia politik agar bisa memberikan kontribusi pembangunan kepada bangsa dan negara ini lebih nyata lagi. Oh, baik. Jadi kita mendukung untuk anak-anak muda lebih aware lagi sama politik ya, betul. Oke, baik. Untuk setelah pendaftaran strategi apa nih yang sedang dipersiapkan dan dijalankan oleh Cak Salam? Strategi itu kan sebenarnya menjadi dapur utama kami yang tidak bisa kami sampaikan. Oh iya, baik. Hal yang umum ya, tapi paling tidak langkah-langkah konkret kami, step by step itu sudah jalan. Bagaimana kami menaikkan popularitas partai kami, kemudian elektabilitas partai kami, kemudian bagaimana kami membentuk tim-tim yang ada di seluruh wilayah TPS, Korcam, dusun, dan bahkan RT dan RW dan RT. Dan di sini kami berharap ini menjadi bekal buat kami, pasukan yang terstruktur, yang masif, yang artinya bergerak untuk pemenangan partai kami. Oke, baik. Jadi kita flashback sebentar dulu ya. Sebelumnya Cak Salam ini aktif di dunia politik, ternyata ia juga sudah melalang buana dengan berbagai prestasi seputar bisnis yang telah ia dapatkan.
Jadi disclaimer dikit nih, Cak Salam ini adalah CEO dari Kinansyah Group, betul ya, Cak Ya. Salam? Kalau orang Jember ini mungkin beberapa ada yang tahu ya, tak asing lagi dengan beliau, dengan bisnis beliau, bisnis yang bergerak di bidang properti dan persewaan alat-alat berat. Bisa dijabarkan itu Kinansyah Group itu bergerak di bidang apa nih, Mas? Cak. Ya, menurut Mas Awan di apa aja ya? Properti, Iya. katanya juga ada di Kinansyah Group ini ada program itu, perumahan bersubsidi itu juga ya. Kami emang fokus di perumahan subsidi yang Oh. kami itu tujuannya adalah juga ingin membantu masyarakat. Karena itu menjadi program pemerintah. Bagaimana pasangan muda-mudi yang baru menikah itu mendapatkan fasilitas untuk memiliki rumah itu jauh lebih mudah daripada memiliki mobil atau motor. Oh iya betul. Dan di sini kalau dipahami nilai ibadahnya itu tinggi. Bagaimana kami membantu saudara-saudara kita yang ada di Jember sekitar maupun dari luar kota itu untuk memiliki rumah hanya dengan KTP saja. Oh iya. Promo lah ini ya. Oh. Nanti Mas Awan udah punya rumah enggak ini? Sudah, Oh, sudah. di daerah Taman Gading. Ya. Kalau untuk Kinansyah Group ini di rumahnya di mana aja? Kita ada di beberapa lokasi, ada di Tegal Besar, ada di Kaliwates, Istana Kaliwates. Kalau Tegal Besar, Istana Tegal Besar. Di kota semua sih, yang satu di kampus. Oh, di kampus. Di Kaliurang Kerja, Istana Kaliurang. Baik. Boleh diceritakan Cak Salam ini cerita awal mulanya membangun usahanya ini gimana, Mas? Wah, nanti ini ceritanya perlu durasi yang lama, mungkin sekitar 2 hari ya. Waduh. Siap ya untuk Wah, 2 hari kita. pasti siap dong sobat berisik di rumah sana ya. Yang jelas kami ini dimulai dari perjalanan kami. Kami hijrah ke Jember itu tahun 2001. Kami kuliah sambil bekerja. Nah, dengan modal dari orang tua itu kami jual sapi ya itu hasil kerja saya mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu kami untuk biaya itu saya belikan PlayStation. Oh, PlayStation. Ya, Oh iya, baik. PlayStation 1, kemudian PS2, itu jalan terus dari 2 unit, 4 unit, 10 unit, seterusnya dan seterusnya. Oh, dulu pun Cak Salam itu juga ada usaha PlayStation dan kalau nggak salah ada warnet juga. Ya, karena itu kita harus adaptif ya dengan perkembangan zaman ya. Iya. Selain PlayStation itu kan ada warnet yang peralihannya sangat cepat sekali, itu banyak musim itu game online. Oh iya betul, sampai saat ini juga Ya. masih ramai ya. Ya. Jadi saya juga pertama kali menyewakan PlayStation untuk dibawa pulang itu dari tempat kami. Oh. Namanya itu saat ini memang viral juga ya. Namanya itu dulu PlayStation kami itu namanya TikTok. Oh, TikTok. Iya. Wah, TikTok sekarang Ya, saya jadi baru ingat ini. jadi aplikasi. TikTok PlayStation ternyata jadi aplikasi sekarang. Oh, Luar biasa itu. Saya baru ingat juga nama PlayStation kami di Jalan Semeru. Oh, Jalan Semeru. Namanya TikTok PS. Oh, TikTok PlayStation. Kalau untuk warnetnya? Kalau warnetnya macam-macam, karena emang sesuai dengan wilayah kan kami ada di Balung. Oh, Balung. Oh, sebelumnya memang Kami tetap anunya kayaknya TikTok warnet ya warnet. warnet. Cak Salam dulu aslinya dari mana? Kalau boleh. Dari Bali ya. Oh, Bali. Balung Timur Kali. Oh, alah, Balung. Oh. Biar mudiknya kelihatan jauh gitu. Oh. Masuk mudik nang Balung. Sebentar nah, ini. iya sebentar sebetulnya. Tapi kalau kalau jalan kaki agak jauh sih. Cak. Ya lumayan, itu bisa kayak tajam kan. Wah, berarti Cak Salam juga ikut tajam nggak? Tahun lalu. Kalau tahun kemarin enggak. Oh enggak. Kalau tahun yang dulu-dulu pernah. Oh pernah. Saya kuat. Oh. Tahun kemarin gue nggak kuat. Isin kok nek mantik di tengah jalan naik sepeda nanti. Wah, orang-orang yang ikut tajam itu kuat-kuat ya jalannya. Kakinya. Berarti Cak Salam juga termasuk fisik yang kuat ya dulu sampai ikut tajam itu. Ya kalau kuat kan Superman ya, tapi kita itu biasanya ada kekuatan manusia itu kan the power of the pepper. Oh, Nek leren isi. Oh, Terus iya. diterus mulai masih gak kuat. Nah, itu. Walah. Ya itu kekuatan yang membuat kita akhirnya jadi kuat. Oh iya. Dalam kehidupan itu sangat penting juga itu the power of the pepper itu. Bukan hanya the power of mama aja. Oh, the power of kepepet ya. Iya.
Baik. Oh, berarti untuk selama bisnis ini saya tahu dari artikel itu ada prestasi-prestasi yang sudah diraih sama Cak Salam. Ya. Ini boleh dijabarkan prestasi apa aja? Ya, kami di dunia properti itu pernah menjadi apa namanya itu developer terbaik se-Jawa dan Nusa. Nusa itu dari mulai Jawa Timur sampai Nusa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian berkali-kali sih kita mendapatkan itu, termasuk terakhir kemarin juga mendapatkan penghargaan lagi. Artinya emang tiap tahun kami mendapatkan itu. Dan itu tidak terlepas daripada kerjasama tim yang emang baik, yang bisa mendukung program-program dan rencana kami di lapangan. Oke, baik. Jadi ini di sobat juga di rumah ini banyak yang bertanya-tanya nih, menjadi seorang pengusaha kok akhirnya menjadi politikus ini awalnya tuh bagaimana? Ya, awalnya kita itu sebenarnya melihat kondisi dan situasi apa namanya Jember. Ya, Jember ini potensinya sangat luar biasa. Wah, luar Baik biasa. secara apa namanya pertaniannya, kemudian industrinya, bahkan UMKM-nya, itu Jember potensinya sangat luar biasa. Oh iya, Di betul. situ ada keterpanggilan hati untuk bagaimana kita bermanfaat lebih luas lagi. Jadi kalau kita untuk memikirkan diri sendiri, saya rasa kita insya Allah sudah cukup, sudah bisa. Tapi ketika kita melihat UMKM itu butuh jembatan untuk mengembangkan usahanya, Oh iya, betul. baik secara nasional maupun internasional, karena produk-produk kita ini kalau handicraftnya itu sangat luar biasa dan di situ internasional loh. Ya, setiap saya ke luar negeri, mau ke Turki, pernah kami ya ke Mekah, ke apa namanya Dubai, Malaysia, Cina, itu banyak sekali produk kita. Produk kita, Ya. wow. Yang itu notabene-nya dari Jember. Wah, dari Jember malah Dan ya. dari tanah kelahiran saya juga itu dari Oh, Balong. Ya. Balong. Keren dong Balong. Wah, keren banget Balong. Balong Iya. the best. Ada handicraft, ada tak salah juga. Oh. Oke, berarti program kedepannya ini Cak Salam lebih mendekati sama UMKM untuk lebih baik, lebih berkembang lagi atau bagaimana nih? Kalau UMKM itu kan emang sebenarnya menjadi bidikan atau perhatian, bukan hanya sosok Cak Salam saja, tapi pemerintah emang harus punya peran bagaimana UMKM ini dijembatani, baik secara pemodalan, marketing, maupun apa namanya pendampingan untuk menjaga quality. Karena di sini kalau masyarakat kita tidak didampingi, kadang untuk menjadi apa namanya masyarakat yang bankable itu sangat sulit. Kemudian bagaimana produk kita ini harus adaptif dengan kondisi pasar saat ini. Kita tidak apa namanya itu tidak asing lagi ya kemarin bagaimana TikTok itu Oh iya, betul. bukan ditutup sebenarnya, diatur Iya, pemakaiannya dan penggunaannya. Tapi ini sebenarnya kita itu harus adaptif, bahwasanya perkembangan zaman ini harus kita ikuti. Oh iya. Bagaimana betul. masyarakat kita itu selain berjualan offline, Iya. tapi dia harus belajar bagaimana berjualan online. Online, betul. Karena bagaimanapun juga 4.0 ini wajib kita ikuti. Kita harus adaptif dengan situasi ini. Kalau perkembangan zaman ini tidak kita ikuti, ya kita akan ketinggalan. Oh iya, betul. Makanya di sini bagaimana pendampingan kerja, bagaimana mendapatkan modal, artinya hulu dan hilirnya benar-benar difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan kalau perlu pemerintah itu di daerah ini menyiapkan galeri lah untuk handicraftnya. Ini hanya handicraft, tapi Jember tuh banyak loh potensi yang lain. PDRB-nya untuk pertanian itu juga tertinggi, gede. Kemudian ada tanaman lain yang tidak bisa tumbuh di tempat lain, itu ada edamame. Oh, edamame. Nah, kemudian ada tembakau terbaiknya, cerutunya itu terbaik di dunia sebenarnya. Di dunia. Wow, Ya, produksi terbaik. Jember itu ya. Ya. Artinya di sini kalau kita mau
benar-benar pemerintah itu berperan aktif untuk membantu saudara-saudara kita, menjembatani lah minimal, itu benar-benar perekonomian itu akan bangkit dan tumbuh. Sedangkan kita tahu saat ini bonus demografi kita itu merupakan satu modal utama untuk kesuksesan bangsa dan negara kita ke depan. Ini sangat luar biasa, kita ini memiliki SDM yang sangat melimpah, bonus demografinya sudah sangat melimpah. Artinya di sini bagaimana pemerintah bisa mengkanalisasi, bisa memfasilitasi saudara-saudara kita ini, karena sampai saat ini pengusaha itu jumlahnya masih sekitar 4% dari jumlah penduduk. Sedangkan untuk menjadi negara maju itu butuhnya itu 12%. 12%. Artinya di situ masih dibutuhkan 20 juta pengusaha. 20 juta pengusaha, wah. Dan juga untuk para UMKM itu juga diedukasi ya, bagaimana bisa melebarkan sayapnya juga di bidang digital. Iya, karena zamannya sudah era digitalisasi. Iya, makanya tadi TikTok itu tidak harus ditutup. Tapi kemarin sama pemerintahan kami ya, kami dari PAN ya, itu menteri kami juga ya, aja dibela juga dong. Karena itu manfaatnya luar biasa. Tanah Abang yang tadinya nggak ada yang beli, kemarin katanya sudah ada 2, 3, 4 mulai ada dilihat. Artinya di situ upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bersikap adil itu benar-benar terjadi sesuai dengan tagline kita. PAN itu tujuannya bantu rakyat gitu. Bisa bantu Mas Awan juga nanti. Oh iya, betul ya, bisa dibantu. Untuk bisa terbang ke awan. Wah. Awannya lagi cita-citanya nanti. Iya betul. Tapi kali ini awannya lagi keberatan, makanya di bawah. Oh iya. Awan Kinton. Iya betul. Oh, pastinya. Dan juga nih Cak Salam ini terkenal dengan berbagai UMKM-nya juga ya, fokusnya bermaksud mulai dari makanan, fashion, kerajinan, tangan, dan UMKM lainnya. Nah, untuk ini seperti apa tanggapan Cak Salam mengenai UMKM yang sudah setiap kali Jember itu ada event tuh, setiap itu kan ada event berjejer di alun-alun, itu bagaimana tanggapan Cak Salam ini? Ya, itu secara pesan itu sangat bagus. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi seremoni saja. Tapi bagaimana pemerintah benar-benar menyiapkan mappingnya, menyiapkan pasarnya, menyiapkan jaminan untuk UMKM ini benar-benar dikawal. Saya akan mendukung penuh pemerintah yang memang berpihak kepada masyarakat. Saat ini saya sedang merintis membuka galeri di salah satu ruko kami itu dengan pegiat UMKM. Tujuannya adalah menstimulus pemerintah juga agar benar-benar nanti ini difasilitasi. Karena UMKM itu merupakan portofolio untuk kebangkitan daripada perekonomian kita. Dan kami sangat yakin selain UMKM, tulang punggung daripada perekonomian kita itu kalau Jember itu adalah pertaniannya. Nah, di sini tanahnya itu tanah surga. Wow, tanah surga ya. Ya, makanya ada beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di tempat lain. Seperti edamame tadi. Tembakau itu juga nggak mudah. Oh, tembakau juga. Berarti tembakau itu ternyata cukup sulit ya, makanya sampai di wilayah lain juga sulit untuk bisa berkembang ya. Tapi kadang kualitasnya ya. Itu yang ini yang untuk cerutu ya. Oh, cerutu. Ya. Kalau perbedaan rokok biasa dengan cerutu tuh perbedaannya seperti apa? Ya, tembakaunya, bahannya ya. Gitu. Dan nikmatnya tuh di bagian mananya kalau cerutu? Ya nanti pada perokok aja. Saya menikmati perkembangan bisnis yang ada di dunia rokok. Jadi galeri tadi itu merupakan strategi Cak Salam untuk memperlakukan UMKM itu ya? Iya, menstimulus agar pemerintah itu nanti bisa menyiapkan galeri yang sesungguhnya. Kami mungkin membuat miniatur galeri untuk Jember, yang di situ kami menyiapkan produk-produk UMKM yang memang menjadi andalan di Kabupaten Jember ini. Yang nantinya saya sangat berharap pemerintah juga mengambil peran ini. Bagaimana galeri di Jember itu harusnya ada. Karena galeri kita malah ada di Jogja, Bali. Produknya itu notabene-nya adalah dari Jember. Berarti produk-produk Jember ini sudah
berkiprah kemana-mana ya. Internasional. Kalau untuk yang Cak Salam yang ditangani itu apa saja ya? Kita ada di Rumah Kayu di sana, sahabat saya juga di Bandung, tapi di sini produk kami kan udah lengkap. Tapi alhamdulillah dari pihak perbankan itu juga support, Bank Jatim utamanya. Rumah Kayu itu bagian produksi apa ya? Banyak produknya. Nanti Mas Awan bisa datang ke sana. Oh iya. Ada celemek, ada apa namanya kok? Apa ini? Nampak. Oh, nampak. Macam-macam lah itu. Oh. Produknya ini yang jelas bisa untuk oleh-oleh, nanti Mas Awan kalau ingin oleh-oleh nanti bisa kami kasih, tapi nanti bayar ya. Oh alah, bayar. Iya betul. Itu nanti bisa di episode ke apa namanya, cerita usaha, bisa nanti gitu kita ya. jalan-jalan ke sana ya. Boleh. Sambil kita lihat itu di sana produksi apa aja. Jadi produksi kayu itu ya kayak meja, termasuk meja-meja gitu atau furnitur juga. Kayu di sini lebih mengarah kepada sebenarnya limbah yang dipakai itu. Limbah kayu akar yang tidak dipakai itu bisa dikembangkan menjadi nilai bisnis yang bermanfaat yang bisa dijual. Itu menjadi mangkok, menjadi piring. Nah itulah warga Bandung, warga Tutul, warga Jember, dan Jatim, artinya Indonesia. Nah ini merupakan aset, harusnya benar-benar disupport oleh pemerintah dan kita semuanya harus peduli. Oh ya, kita semua harus peduli. Tentunya juga pemuda-pemuda ya. Baik. Oh oke, udah nggak terasa kita sudah berapa menit ini? Mungkin 150 Sudah. menit ya. Waduh, sudah lumayan, sudah 30 menit lebih. Sudah hampir setengah jam. Udah setengah jam malahan. Baik. Oh, untuk kita closing statement-nya bisa disampaikan ke sobat-sobat Berisik mengenai kedepannya. Cak Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berisik yang asik. Kenalkan saya Haji Abdul Salam atau biasa dipanggil dengan Cak Salam. Alhamdulillah sore ini kami hadir di acara Berisik ini yang digagas oleh pemuda-pemuda di sini. Ini ada Mas Awan yang di sini mengulik tentang bagaimana pemuda berperan aktif untuk berkiprah di dunia politik. Karena pemuda itu merupakan satu aset bangsa yang kita tidak menutup mata ya, bahwasannya bangsa Indonesia ini merdekanya lahirnya dari pemuda. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda itu juga membuat bangsa kita ini menjadi merdeka. Kita bisa hidup enak, makan enak ya karena peran pemuda. Makanya saya berpesan, pemuda jangan anti politik, bahkan kita harus melek politik, karena disitulah regulasi, disitulah kebijakan diciptakan, dibentuk, undang-undang, aturan, semuanya ada di sana. Kalau itu ditangani oleh pemuda-pemuda yang handal, yang energik, yang profesional, seperti saudara-saudaraku yang lain, saya yakin bangsa negara ini akan menjadi negara yang kuat, berdiri di atas kaki sendiri, secara ekonomi juga mandiri, kita secara politik kuat, kemudian bagaimana kita memiliki kepribadian, kebudayaan yang benar-benar kuat. Saya yakin ketahanan pangan akan juga bisa dijaga, karena ini menjadi isu global. Ketahanan pangan ini menjadi tanggung jawab kita semua yang menjaganya. Tapi pemuda memiliki kesempatan yang sangat luas bagaimana nanti di dalam berbisnis, berpolitik, bertani pun secara modern. Oke, Cak Salam bagian pan nomor Nomor 1. nomor 1. Baik. Nomor gak penting sih, yang penting dipilih. Oke, dipilih Cak Salam Oke. ya gitu. Baik. Tidak lupa untuk hari ini kita disponsori oleh Larissa, Radar Jember ID dan Makarina. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Berisik, bicara asyik tentang politik.